Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Rabu 4 Desember 2024. Pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai 37. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang istirahat kami hingga kami dapat bangun di pagi ini dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari baru yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Allah yang berbelas kasih, kini kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu, Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkau menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Dan doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang belas kasihan Tuhan.
Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga ia mengerjakan 2 mukjizat sekaligus, yaitu menyembuhkan orang sakit dan menggandakan roti. Belas kasihan mendorong Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan memberikan makan kepada orang-orang lapar. Dengan mengerjakan 2 mukjizat ini, Yesus memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik jasmani maupun rohani. 2 mukjizat ini merupakan tanda hadirnya kerajaan Allah hadir di dunia. Mukjizat penggandaan roti dapat dimaknai juga sebagai perjamuan Ekaristi yang menginspirasi kita untuk hidup berbagi dengan orang lain, terutama saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan. Ingatlah akan janda di Sarfat, yang semakin berbagi, semakin berlimpah berkat Allah. Adik-adik dan remaja yang dikasihi Tuhan, melayani orang sakit serta membantu orang lapar dan miskin merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai, sebab selalu ada orang sakit dan orang lapar di dunia ini, bahkan semakin banyak jumlahnya. Kita selalu berjumpa dengan sesama kita yang sakit dan lapar sepanjang siara hidup kita. Karena itu, kita semua sebagai murid-murid Tuhan, kita diajak untuk memberi perhatian dan peduli kepada sesama di sekitar kita, terutama mereka yang sakit, yang lapar, dan miskin. Maka marilah kita melayani mereka dengan penuh cinta dan belas kasih. Barang siapa melayani orang sakit dan lapar, maka ia melayani Tuhan sendiri. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.